Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mohon diri Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan jurusan Masyarakatan Prodi TPA, nama Rere Syagiosa STB 5351. Izin baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Smart PLS 4. Di mana yang pertama itu yang kita perlukan yaitu data Excel yang telah kita siapkan dan telah kita kumpulkan dari responden kita ini merupakan data Excel yang nantinya kita masukkan ke dalam Smart PLS 4. Lalu kita lihat saja, lalu kita klik new projects. Jadi ini namanya kita tulis kesan PLS, bebas mau tulis apa saja. Nah, ini muncul import data file dan create model. Pertama kita lakukan yaitu import data file terlebih dahulu. Ini masukkan file Excel atau data yang telah kita kumpulkan pada responden sebelumnya. Lalu open. Muncul tampilan seperti ini, lalu kita import, lalu kita kembali ke back. Ini data Excelnya sudah muncul di sini, berarti sudah terupload. Lalu kita model. Pada model ini kita pilih model tipenya VLSM. Modelnya samakan saja seperti tadi MPLS. Baiklah, kita save. Untuk tampilan seperti ini yang perlu kita lakukan di sini membuat bagan atau skema dari setiap variabel yang telah kita dapatkan. Dimana saya di sini memiliki 3 variabel independen dan 3 variabel dependen. Variabel independennya di sini 3. Nanti saya tulis di sebelah kiri. Dan variabel dependennya variabel Y nanti saya tulis di sebelah kanan. Setelah kita pilih laten variabel yang pertama yaitu dukungan orang terdekat, variabel kedua literasi keuangan, variabel 3 harapan jenjang karir. Di sini variabel gayanya ada 2, kebiasaan belajar, lalu yang kedua disiplin belajar. Nah, setelah kita buat seperti ini, lalu kita hubungkan. Klik bagian connect, lalu kita hubungkan orang terdekat dengan kebiasaan belajar, disiplin belajar, lalu variabel kedua juga seperti itu. Lalu kita lanjut ke variabel ketiga, hubungkan juga. Kalau kita hubungkan variabel, setiap variabelnya independennya, kemungkinan akan apakah ada pengaruh atau tidak. Jika sudah seperti ini, maka kita lakukan yaitu masukkan setiap pertanyaan kepada setiap variabelnya. X1, X, 104. Ini merupakan pertanyaan dari variabel dukungan orang terdekat dan selanjutnya ini biasanya cuma 1. Jika sudah dimasukkan seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu klik pada bagian kalkulasi. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita hitung VLSM algoritma, kita klik dan muncul tampilan seperti ini. Berarti data-datanya sudah dianalisis oleh aplikasi Smart PLS 4 ini. Tinggal kita bagaimana cara kita menganalisis dari hasil data dari Smart PLS 4 yang telah disajikan ini. Adapun beberapa output dari VLSM algoritma ini perlu kita perhatikan. Yang pertama seperti pada koefisien outer loading, R-square, lalu AV, Cron-Bacalpha, dan juga composite reliability. Dan di sini yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu ketentuannya. Outer loading itu harus di atas atau lebih dari 0,70. Ketentuannya jika lebih dari 0,70 data kita valid. Nah, di sini kita dapatkan bahwasannya ada 1, 2, 3 pertanyaan yang tidak valid. Sisanya lebih dari 0,70. Berarti valid. Pada bagian aplikasi ini, nilai reliabilitas harusnya lebih dari 0,75. Selain itu, nilai di atas 0,50 masih dapat diterima. Selanjutnya yang perlu dianalisis adalah nilai R-square.
R-square memiliki beberapa kriteria penilaian. Jika berada pada rentang 0/0,25, maka hubungan atau pengaruhnya tergolong lemah. Pada rentang 0,25, 0,50 masih tergolong lemah, kemudian 0,50, 0,75 termasuk kategori sedang, dan di atas 0,75 menunjukkan hubungan yang kuat. Dari data yang ada, terdapat beberapa variabel yang memiliki hubungan cukup tinggi atau di atas 0,75. Sementara yang lain berada pada kategori sedang. Artinya, hubungan antar variabel memiliki kemungkinan pengaruh yang relatif besar. Selanjutnya kita juga melihat nilai M-square yang memiliki ketentuan tertentu, yaitu nilainya harus berada di atas batas minimum yang ditentukan. Tahap berikutnya adalah perhitungan bootstrapping. Pada tahap ini akan diperoleh nilai T statistik dan P-value. Syarat T statistik harus lebih dari 1,696, sedangkan P-value harus di bawah 0,05. Namun pada data ini T statistik tidak mencapai 1,96 dan P-value melebihi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh. Selanjutnya dilakukan pengujian kembali menggunakan Smart PLS. Pada versi berbayar terdapat fitur blindfolding, sedangkan untuk melihat kesesuaian model digunakan PLS Predict. Pada PLS Predict terdapat nilai chi-square dengan syarat berada pada rentang 0,25 sampai 0,50. Pada hasil yang diperoleh hanya beberapa variabel seperti Y1 dan Y2 yang memenuhi kriteria, sementara variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh. Demikian penjelasan mengenai cara penggunaan dan analisis data pada Smart PLS 4. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.